Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa channel Punjer Wali Songo yang saya muliakan, di video ini saya akan berbagi kisah tentang Mas Agus Kasan. Ketahuilah pemirsa, Mas Agus Kasan ini adalah seorang tokoh priyayi Jawi yang dulu berjasa besar dalam pembangunan Jalan Raya Dendles yang menghubungkan Demak dan Semarang pada tahun 1808 Masehi silam. Gubernur Jenderal Marselet Herman Willem Dendles memilih dan menunjuk Mas Agus Kasan untuk memimpin pengerjaan Jalan Raya Demak Semarang. Sebelum-sebelumnya Dendles menunjuk orang lain untuk memimpin pengerjaan Jalan Raya Demak Semarang itu, namun selalu gagal karena tingginya tingkat gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Bromo Corak. Pengen tahu kisah selengkapnya, siapakah sebenarnya tokoh Mas Agus Kasan itu, bagaimana strategi yang digunakan Mas Agus Kasan untuk mengatasi gangguan keamanan dari Bromo Corak, dan bagaimana hasil akhir pembangunan Jalan Raya Dendles Demak Semarang yang dipercayakan Dendles kepada Mas Agus Kasan? Yuk simak video ini sampai selesai. Jangan lupa sambung silaturahmi dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini kepada keluarga dan kerabat terdekat. Jalan Raya Dendles juga dikenal sebagai Great Post Road atau The Good Post Road, adalah sebuah jalan raya bersejarah yang dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Dendles di Hindia Belanda. Jalan tersebut membentang dari Anyer di pesisir barat Jawa hingga Panarukan di pesisir timur Jawa, melintasi pulau tersebut dari barat ke timur. Bagian dari jalan raya tersebut yang menghubungkan Demak dengan Semarang merupakan bagian penting dari proyek Jalan Raya Dendles. Jalan ini selesai dibangun pada tahun 1808 Masehi dengan tujuan untuk mempermudah transportasi dan logistik di wilayah Jawa serta memperkuat kendali kolonial Belanda di pulau tersebut. Jalan Raya Dendles yang menghubungkan Demak dan Semarang memiliki panjang sekitar 30 km. Konstruksinya melibatkan pekerja paksa, termasuk banyak penduduk setempat yang dipaksa untuk bekerja pada proyek tersebut. Dibangun selama masa kepemimpinan Dendles, proyek ini merupakan salah satu contoh awal dari pembangunan infrastruktur modern di Indonesia. Meskipun pada awalnya bertujuan untuk kepentingan kolonial, jalan ini telah menjadi bagian integral dari sistem jalan raya Indonesia hingga hari ini. Pengerjaan Jalan Raya Dendles dari Demak ke Semarang dilakukan di bawah pengawasan Gubernur Jenderal Herman Willem Dendles. Dendles adalah tokoh utama di balik pembangunan jaringan jalan raya besar-besaran di Jawa pada awal abad ke-19 yang dikenal sebagai proyek Jalan Raya Dendles atau Great Post Road. Sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari tahun 1808 hingga 1811 Masehi, Dendles memimpin upaya untuk meningkatkan infrastruktur di koloni tersebut, termasuk pembangunan jalan-jalan yang strategis seperti jalan raya yang menghubungkan Demak dan Semarang ini. Tokoh yang ditugasi oleh Dendles untuk memimpin pengerjaan Jalan Raya Demak Semarang adalah Mas Agus Kasan, seorang mantri anom di Semarang. Mas Agus Kasan adalah putra dari pasangan Kiai Tumenggung Citrosomo V dan Mas Ayu Rengganis. Kiai Tumenggung Citrosomo V adalah Bupati Jepara kelima, yang merupakan putra dari Kiai Tumenggung Citrosomo IV. Semula bernama Kiai Ronggo Joyo Sentiko, dan setelah menjadi Bupati Jepara menggantikan ayahandanya, berganti nama menjadi Kiai Tumenggung Citrosomo V. Itulah sosok ayahanda dari Mas Agus Kasan. Lalu siapakah ibunda Mas Agus Kasan? Ibunda Mas Agus Kasan adalah Mas Ayu Rengganis. Ibunda Mas Agus Kasan ini adalah putri dari Kiai Adipati Surodiningrat, Bupati Demak. Mas Agus Kasan memulai karirnya sejak usia muda
dengan menjadi Mantri Anom di Semarang dengan gelar nama Mas Ngabehi Notowijoyo. Saat menjabat sebagai Mantri Anom inilah Mas Agus Kasan yang kemudian berganti nama menjadi Mas Ngabehi Notowijoyo menerima tugas dari Gubernur Jenderal Marcellus Herman Willem Daendels untuk memimpin pengerjaan jalan raya dari Semarang sampai Demak. Pekerjaan Mas Agus Kasan dalam membangun jalan raya Demak Semarang tidaklah mudah. Dia dihadapkan dengan banyak rintangan dan tantangan, termasuk masalah-masalah keamanan atas bahan-bahan material yang sering hilang karena dijarah oleh komplotan Bromo Corah. Kata Bromo Corah adalah sebuah istilah dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti yang cukup spesifik. Istilah ini biasanya digunakan untuk merujuk kepada sekelompok individu yang terlibat dalam tindakan kriminal atau kejahatan jalanan seperti pencurian, perampokan, atau kegiatan ilegal lainnya. Mereka seringkali beroperasi secara terorganisir dalam sebuah kelompok atau geng. Untuk mengatasi hal itu, Mas Agus Kasan mencari dan mendatangi para pemimpin Bromo Corah untuk diajak kerjasama. Pada awalnya para pemimpin Bromo Corah menolak dengan alasan bahwa pembangunan jalan raya tersebut adalah keinginan bangsa penjajah asing yang tentu saja hanya bermanfaat bagi kepentingan penjajah. Namun Mas Agus Kasan berhasil merubah pola pikir mereka dengan menyampaikan bahwa pembangunan jalan raya tersebut akan memberikan manfaat besar bagi banyak orang di masa depan. Akhirnya para pemimpin Bromo Corah setuju untuk bekerja sama dengan Mas Agus Kasan. Nah, pembangunan jalan raya Daendels Demak Semarang ini di bawah kepemimpinan Mas Agus Kasan yang semula oleh Daendels dilakukan dengan cara kerja paksa tanpa upah, Mas Agus Kasan membuat inisiatif, yaitu dengan mengupah para pekerja dan mengupah para pemimpin Bromo Corah sebagai penjaga keamanan material bangunan. Dan anak buah dari para Bromo Corah ini pun yang mau bekerja di proyek pembuatan jalan raya Demak Semarang ini dengan diberikan upah. Akhirnya pembangunan jalan raya Daendels Demak Semarang selesai dengan hasil yang memuaskan, membuat Gubernur Jenderal Marcellus Herman Willem Daendels puas. Sebagai penghargaan atas prestasinya, pada tahun 1808 Masehi, Mas Agus Kasan dihadiahi tanah di Kalinyamat, Jepara. Informasi ini dapat ditemukan di buku Pustaka Dara Agung halaman 42. Lajeng kaganjar siti dening Government Jenderal Marcellus Herman Willem Daendels tahun 1808 Siti Kalinyamat, sebab katrimah pandamelipun margi ageng saking Demak dumugi Semarang. Pemirsa, kita lanjutkan kisah tentang Mas Agus Kasan. Kita akan mencoba mencari tahu bagaimana karir Mas Agus Kasan ini. Karir Mas Agus Kasan bermula menjadi Mantri Anom di Semarang. Kemudian Mas Agus Kasan berganti nama Mas Ngabehi Notowijoyo. Sukses membangun jalan raya Daendels Demak Semarang pada tahun 1808 Masehi dan mendapat penghargaan dari Daendels. Kemudian setelah ayahandanya meninggal dunia, Mas Agus Kasan diangkat menjadi Bupati Jepara dengan gelar nama Mas Tumenggung Citrosomo VI. Tanggal 30 Agustus 1815 dipindah tugas dari Bupati Jepara menjadi Bupati Tuban. Ini hanya berlangsung 1 tahun memimpin Tuban, karena pada tanggal 21 Juli 1816 Masehi pindah dari Tuban menjadi Bupati Lasem. Kemudian pada tanggal 3 September 1821 Masehi dipindah lagi menjadi Bupati Jepara.
Pada tahun 1836 bulan Februari, Mas Agus Kasan atau Mas Ngabei Noto Wijoyo atau Mas Tumenggung Citrosomo VI lengser dari kedudukannya sebagai Bupati Jepara, dan kemudian beliau menghabiskan sisa umurnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berhijrah dan beruzlah di tempat sepi, begawan atau menjadi seorang sufi di daerah Bonorbu, Kalinyamat, Jepara. Pada hari Sabtu tanggal 4 Dzulhijjah 1764 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal, ini tidak jelas terlihat tanggalnya, bulan Maret tahun 1837 Masehi, jam 10 malam, Mas Agus Kasan atau Mas Tumenggung Citrosomo VI wafat dan dimakamkan di kompleks pemakaman Astono Sendang, Jepara. Itulah saudaraku, pemirsa semuanya, kisah tentang Mas Agus Kasan sampai wafatnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana silsilah ke atas leluhur Mas Agus Kasan dan silsilah ke bawah yaitu keturunan Mas Agus Kasan ini. Tetap simak video ini sampai selesai. Mas Agus Kasan atau Mas Tumenggung Citrosomo VI beristri 2 orang. Istri pertama bernama Raden Roro Munteng, putrinya Raden Aryo Panji Cokronegoro, Bupati Surabaya Kasepuan. Istri kedua dari Mas Agus Kasan bernama Raden Ayu Hubrek. Raden Ayu Hubrek ini termasuk cucu dari Pangeran Sambernyowo alias Pangeran Aryo Adipati Mangkunegoro I di Surakarta. Silsilah ke atas dari Mas Agus Kasan yang berhasil saya runut dari kitab Pustaka Dara Agung adalah sebagai berikut. Mas Agus Kasan alias Tumenggung Citrosomo VI Bupati Jepara ke-6 bin Mas Ngabei Mangku Wijoyo alias Tumenggung Citrosomo V Bupati ke-5 Jepara bin Mas Ngabei Kromo Wijoyo alias Tumenggung Citrosomo III Bupati Jepara bin Ki Mas Ragil alias Tumenggung Citrosomo I Bupati Jepara bin Ki Mas Karto II pejabat di Mataram bin Raden Hono alias Tumenggung Yudonegoro III pejabat di Sedayu bin Raden Hasri alias Panembahan Yudonegoro II bin Ki Mas Karto I alias Tumenggung Yudonegoro bin Raden Wagio alias Tumenggung Honggoboyo di Pajang bin Raden Waruju bin Raden Pasojo bin Menak Tinebah. Menak Tinebah ini jaksa di Kesultanan Demak pada masa Sultan Trenggono Demak bin Menak Sembito. Menak Sembito ini Adipati Klungkung Bali bin Gede Dewa Timur. Gede Dewa Timur ini Raja Klungkung Bali bin Raden Jokomoyo. Raden Jokomoyo ini punya nama gelar yaitu Haryo Dewa Kebut. Beliau adalah Raja Klungkung di Bali alias Ki Ageng Soleh, ulama di Demak. Setelah lengser dari meninggalkan kerajaan dan tahta dan keluarga, Raden Jokomoyo atau Raden Haryo Dewa Kebut ini mengikuti pengembaraan gurunya setelah masuk Islam, yaitu Syekh Wali Lanang dari Bali menuju Blambangan sampai ke Kaliwungu, bertemu dengan Bathara Katong. Syekh Wali Lanang menikah dengan putrinya Bathara Katong. Kemudian setelah selesai dari Kaliwungu melanjutkan perjalanan sambil dakwah Islam ke Semarang, ke Demak, ke Welahan, di Kalipucang, dan berakhir titik akhir adalah di Gumiring Lor, Jepara. Setelah itu Syekh Wali Lanang atau Syekh
Maulana Abdul Islam atau disebut juga Syekh Ishaq Sani pulang ke Pasai, menggantikan posisi kedudukan ayahandanya di Pasai. Ayahandanya bernama Syekh Maulana Ishaq Imamul Pasai bin Syekh Jumadil Kubro. Ikan saudaraku. Nah, Raden Djokomoyo atau Raden Haryo Dewa Kebut ini setelah memeluk Islam, belajar Islam dan faqih tentang ilmu-ilmu Islam, diberi nama gelar oleh gurunya yaitu Syekh Wali Lanang dengan nama Kyai Ageng Soleh. Kemudian dari Gumering Lor diperintah oleh gurunya untuk menuju ke Demak. Akhirnya menemukan tempat yang cocok di hati, yaitu di Blambangan, Kendal Doyong, Wonosalam. Disitulah Raden Djokomoyo yang sudah bergelar dengan nama kasepuannya yaitu Ki Ageng Soleh menunggu kehadiran Raden Patah dan rombongan untuk membangun Demak, mendirikan Kadipaten Demak dan membantu Raden Patah. Raden Patah ini adalah adik dari Ki Ageng Soleh atau Raden Djokomoyo ini, sama-sama putra Brawijaya kelima, tunggal Pak beda mbok. Itulah saudaraku silsilah ke atas atau leluhur Mas Agus Kasan. Lantas bagaimana silsilah ke bawah dari Mas Agus Kasan ini atau keturunan dari Mas Agus Kasan ini? Adakah yang sampai hari ini masih terdeteksi, masih bisa ditemukan? Saudaraku, inilah silsilah ke bawah atau keturunan dari Mas Agus Kasan yang berhasil saya runut berdasarkan kitab Pustaka Dara Agung dan juga bersambung ke bawah sampai hari-hari mendekati akhir. Itu saya sambungkan dengan silsilah, catatan silsilah dari keturunan beliau yang masih hidup sekarang, sambungannya di generasi buyut ke atas sudah tercatat di Pustaka Darah Agung. Inilah silsilah ke bawah atau keturunan Mas Agus Kasan. Mas Agus Kasan alias Temenggung Citrosomo 6, Bupati Jepara, berputra Mas Agus Supeno. Mas Agus Supeno ini punya nama lain yaitu Pangeran Citrosomo 7, menjadi Bupati Tuban. Jadi penerus dari Mas Agus Kasan, Bupati Jepara ke-6 atau Citrosomo ke-6 itu adalah sosok lain. Sedangkan Pangeran Citrosomo 7 ini menjadi Bupati di Tuban. Agus Supeno alias Pangeran Citrosomo 7, Bupati Tuban ini berputra Mas Agus Sujalmo Notosumo. Nah, ini menjadi naib di Rengel Pati zaman akhir Belanda ya, mendekati kemerdekaan itu. Berputra Buyut Ngasiran atau Buyut Abdussalam, makamnya di Petokan Demak, saudaraku. Buyut Ngasiran atau Buyut Abdussalam ini berputra Simbah Kasio atau Simbah Muhi, makamnya di Wedung, Demak. Simbah Kasio atau Simbah Muhi ini berputra Haji Nur Halim, makamnya di Jalan Lingkar, Jogoloyo, Demak. Haji Nur Halim beristri 2 orang, salah satu di antara putra dari Haji Nur Halim adalah Ibu Hajah Istianah, Bupati Demak sekarang. Inilah keturunan-keturunan yang masih bisa dijumpai dari tokoh Mas Agus Kasan.